Iya, alhamdulillah. Hari ini kita silaturahmi ke Masjid Jogokarian. Jadi intinya yang kita dapatkan pagi hari ini bahwa pengelolaan masjid itu tidak hanya dari segi peribadatan, tetapi dari segi termasuk pemberdayaan ekonomi, penyiapan pendidikan, generasi muda itu yang bisa kita tiru dan kita contoh untuk diterapkan di masjid-masjid kita. Waktu subuh di kota Yogyakarta, kita mau menuju ke mana? Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian. Di Masjid Jogokarian itu ke arah sana sekitar 200 meter. Jadi Masjid Jogokarian itu terkenal karena dengan memanfaatkan uang infak sampai saldo 0 rupiah. Jadi tidak boleh ada infak itu sampai jadi tabungan itu enggak. Jadi ketika ada orang infak itu langsung ditasarufkan. Nah ini ingin saya nanti di Lazisno gitu Pak Saipul, numpuk duit lek ono perlu ndang disalur, karena tujuan orang berinfak itu ya kepingin dan ada ketok manfaat itu ya. Ini perjalanan menuju ke Masjid Jogokarian. Kita sudah telat ini Pak Saipul ya. Suasana pagi hari ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan bil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar. Jadi program memakmurkan masjid yang pertama adalah salamatan fiddin. Bagaimana kegiatan masjid itu bisa menyelamatkan agama masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dapat istiqamah memegang wasiat Allah yang senantiasa diingatkan di dalam khutbah-khutbah Jumat, yaitu yang termaktub di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bagaimana aktivitas masjid itu dapat menjaga ketakwaan masyarakat dan mengistiqomahkan mereka sebagai muslim sampai saat umat dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Program yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Bagaimana kegiatan masjid mampu menjaga, memelihara afiyah, kesehatan, kebugaran secara fisik, ya, jasad kaum muslimin. Karena dalam memegang teguh Islam diperlukan
menjaga agama memerlukan perjuangan yang tidak mudah dan tidak ringan. Kemudian program yang ketiga, bagaimana memikirkan kehidupan jamaah itu agar di dalam kehidupan mereka tercukupi rezeki yang barokah. Maka tiap masjid harus punya program pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bahkan jelas sekali dalam ayat 18 surah Taubah itu 3 hal yang disebut sebagai kunci pemakmuran masjid, yaitu aqimis shalah dan wa atuz zakat. Bagaimana masyarakat di dalam menjaga keimanan, keislaman, keistiqomahan itu dengan cara menegakkan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada cara yang lebih baik di dalam menjaga istiqomah kecuali dengan selalu memelihara sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan mereka yang menegakkan sholat itu dengan berjamaah di masjid dalam mengerjakan sholat-sholat yang wajib, itu nanti berkait dengan pintu keberkahan rezeki, sehingga mereka ketika mengupayakan rezeki tak dimudahkan oleh Allah, sehingga mereka bisa menunaikan zakat. Dan dalam Al-Quran itu hampir semua perintah Allah, aqimis shalah wa atuz zakat, aqimis shalah wa atuz zakat. Artinya kalau kita ini ingin menjadi orang muslim yang sejahtera, sehingga kita bisa membayar zakat, kata kuncinya jaga sholat. Ya. Ketika kita dalam hidup mengalami kesulitan ekonomi sehingga kita tidak mampu bayar zakat, sholatnya diperbaiki, hanya itu kuncinya. Ya. Itu tidak bisa dipisah, itu aqimis shalah wa atuz zakat. Langsung datang ke Masjid Jogokaryan dengan membawa identitas diri. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, silakan datang dengan membawa identitas diri atau KTP. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing Pak Ludi. Oke. Alhamdulillah Sugeng Enjing. Yun statement terkait apa yang membuat menarik dari Masjid Jogokaryan ini. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita silaturahmi ke Masjid Jogokaryan. Jadi intinya yang kita dapatkan pagi hari ini bahwa pengelolaan masjid itu tidak hanya dari segi peribadatan, tetapi dari segi termasuk pemberdayaan ekonomi, penyiapan pendidikan, generasi muda, itu yang bisa kita tiru dan kita contoh untuk diterapkan di masjid-masjid kita. Jadi itu yang beberapa hal yang kita dapatkan, termasuk mencetak jamaah masjid itu tidak hanya makmur dari segi peribadatannya, tetapi dari segi ekonominya berupa zakat. Termasuk kalau kita masih belum sukses ekonominya, ya ayo kita perbaiki sholatnya, terutama 5 waktu di masjid, itu mungkin yang utama. Atenun. Ini siap diterapkan di Masjid Baitur Rahmah ini katanya. Oh, ya, apa? Ya, mengambil hikmah dari yang disampaikan tadi itu singkat tapi padat. Menyiapkan saranya aja. Jadi Cak Sokeh menyiapkan jamaahnya. ya sebentar. Jadi banyak hal yang perlu kita ambil hikmahnya, seperti contoh pemberdayaan jamaah. Bagaimana jamaah itu bisa nyaman beribadah di masjid. Itu yang pertama. Sudah itu aja. Yang pertama dan itu sekaligus terakhir. Kalau dari segi lembaga dakwah NU terus pun ini Gus ngaten niki. Nggih, kebetulan inovasi yang diterapkan di sini cocok dengan lingkungan masyarakat
Tapi tidak harus seperti ini. Tidak harus. Tidak harus. Karena inovasi itu tidak semuanya cocok di sebuah tempat. Satu tempat tidak sama dengan tempat yang lain. Maka ya tetap kita menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Karena orang berdakwah itu nomor 1 aktif, 2 kreatif, nomor 3 inovatif. Oke. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ya beberapa kali itu mriki nggih kan. Mantap. Napa sing gare tertarik mriki Pak? Lek menurut saya itu karena memanage masjid itu semakin hari semakin profesional, mengikuti perkembangan zaman, sehingga ekonominya bisa jalan lancar, jamaahnya tambah istiqomah untuk sama-sama berjamaah di masjid. Nah, itulah kunci-kunci yang bisa memakmurkan masjid. Saya itu semoga masjid-masjid yang lain bisa seperti ini, khususnya di Desa Jonrejo. Amin. Terima kasih. Pak Saipul terakhir. Nah, lo bisa kata-kata intinya alhamdulillah tahatusan bilhikmah pada pagi hari ini bahwa pembelajaran tentang manajemen pengelolaan masjid yang kita berikan dalam tausiah tadi, ya, semoga itu menjadikan nanti bekal kita, terutama juga ada yang menarik saja kita kepemudaan, mana memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama istiqomah untuk beribadah dan juga roda perekonomian mampu. Alhamdulillah. Dari FPD katanya. Ternyata ya itu. Sesaat setelah subuhan kita kembali ke hotel. Cari Gus Aris Bembreng. Ayo, bereng sope. Ya, sama